Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Daimatu Solehah, NIM E 2018-2233. Di sini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Menganalisis Dilema Masalah Penduduk sebagai Penghambat Pembangunan atau Pendorong Pembangunan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu kesempatan kerja. Dalam kesempatan kerja, saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian kesempatan kerja, yaitu peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Poin kedua adalah golongan kesempatan kerja. Golongan kesempatan kerja terdiri dari dua, yaitu kesempatan kerja permanen dan temporer. Yang pertama adalah kesempatan kerja permanen, yaitu memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Contohnya TNI, PNS, Polri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesempatan kerja temporer, yaitu memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu yang singkat lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Contohnya pegawai pabrik yang terikat oleh kontrak dengan jangka waktu tertentu untuk bekerja. Poin yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Terdapat 4. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Kualitas penduduk ekonomi suatu daerah akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. Yang kedua adalah tingkat upah atau gaji. Kenaikan tingkat upah atau gaji yang disamakan dengan jumlah produksi akan mengakibatkan suatu perusahaan mengurangi jumlah karyawannya. Yang ketiga adalah kondisi perekonomian suatu daerah. Tingginya tingkat perekonomian suatu daerah mencerminkan kegiatan produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. Yang keempat adalah kualitas atau produktivitas sumber daya manusia. Tingginya kualitas dan produktivitas seseorang dalam suatu daerah maka akan mendorong tingginya kesempatan kerja, dan sebaliknya, jika kualitas dan produktivitas sumber daya manusianya rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja dan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Poin keempat adalah strategi peningkatan kesempatan kerja. Terlihat dari dua sisi, yaitu dari sisi persediaan tenaga kerja dan yang kedua adalah dari sisi kebutuhan tenaga kerja. Dari sisi persediaan tenaga kerja, yang pertama adalah mengendalikan jumlah penduduk dalam jangka panjang, dengan begitu keseimbangan angkatan kerja dan kesempatan kerja tercipta. Yang kedua, mengendalikan angkatan kerja dalam jangka pendek melalui peningkatan pendidikan, baik dalam hal peningkatan kualitas seperti perluasan fasilitas pendidikan. Yang ketiga adalah melakukan pembangunan infrastruktur yang merata sehingga kesempatan kerja pun akan merata, dan hal ini dapat mengurangi urbanisasi. Dari sisi kebutuhan tenaga kerja terdiri dari kebijakan makro. Yang pertama adalah kebijakan makro, yang kedua regional dan sektoral. Dari kebijakan makro seperti misalnya mengembangkan sistem pajak yang ramah untuk pembangunan usaha. Dari kebijakan regional misalnya melakukan pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Dari kebijakan sektoral seperti misalnya dalam sektor pertanian, pemerintah dapat melakukan pengolahan hasil pertanian. Sementara dari sektor industri, pemerintah dapat melakukan perizinan usaha sederhana dan penataan sistem keamanan yang baik. Dan poin terakhir adalah kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Kesempatan kerja yang luas dapat memaksimalkan para pekerja dan peningkatan pendapatan nasional apabila tenaga kerja sebagian besar atau semua dapat tertampung di lapangan pekerjaan, maka hasil produksi baik barang ataupun jasa akan meningkat, dan tentunya pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan bertambah banyak. Pendapatan yang diterima masyarakat yang meningkat akan juga
akan juga meningkatkan pendapatan nasional. Dari pernyataan ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Terlihat kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu kita berproduksi. Untuk berproduksi, masyarakat harus bekerja. Untuk bekerja harus tersedia lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Yang kedua adalah penduduk. Penduduk harus dibedakan antara bekerja dan tidak bekerja. Semakin banyak penduduk yang bekerja, maka semakin besar pula sumbangan terhadap pendapatan nasional. Sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.